Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap. Astagfirullahaladzim. Gimana? Sehat? Saya kepegang apaan sih? Varigata itu adalah salah satu kelainan pohon yang secara alamiah yang terjadi pada daun. Biasanya daun itu bisa berubah warna. Nah ini kadang yang bikin unik, tapi harga kadang-kadang nggak masuk akal nih Pak Haji. Dua daun? Ini 35 juta, segini aja Pak Haji. Pak, ini ngeblanknya ini sebetulnya nggak begitu bagus karena seharusnya ada hijau di sini. Kalau ngeblok terlalu panas bisa kebakar. Ini Pak Haji kemarin saya juga jual kayak gini tuh hampir 70 jutaan, tapi yang udah ada 4 daun. Itu jual paling jauh kemana? Diekspor katanya ke Amerika. Nah, ini yang langka Pak Haji. Anthurium corong, tapi varigata ya? Varigata. Dan daunnya udah banyak sebenarnya. Ya udah. Berapa? 20 juta Pak Haji. 20 juta? Iya Bang. Ya buat Bang Haji mah 18 nggak apa-apa. Udah saya lepas nih ya. Maksudnya beneran ini, kalau seandainya ini saya tukar motor nih. Ya nanti lihat motornya, saya takutnya motor robek lagi. Kok diremehin ya? Jangan tinggal aja, emang gue anak PAUD. Gue duluan turun, Kalau begitu, gue kayak anak PAUD lagi nunggu gurunya. Enggak mau turunnya nih, mau turunnya. Enggak, lagi enak kayak gini. Kok ini tambah dong. Terus jadi ketok lu biarin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si juragan lahan. Nah, kali ini gue nih udah bawa calo pohon nih. Nih, calo pohon ya, lu lihat sendiri kan? Tuh, badannya. Oh, kayak bonggol beringin. Nah, hari ini gue diajak sama dia, katanya ini di daerah sini ada kolektor pohonan hias yang harganya sampai dengan puluhan ratusan juta. Bini gue lagi nyari pohonan yang dia suka, jenis monstera. Ngomong-ngomong gue kayak begini lucu juga ya, opening kayak begini ya. Jadi hari ini, ntar dulu, ngeri. Ngeri. Nah, situ. Jadi kayak orang mau berobat ya. Naik motor, turun digendong. Ustaz! Gue jadi nggak ada harga dirinya loh. Gue juragan lahan loh. Udah rumah bentuknya kayak begini, diantar naik motor digendong. Percis kayak orang buka alternatif ya. Jadi tadi bini gue tuh pengen minta dibeliin pohon-pohon untuk koleksi. Jadi abang-abangan gue, adik-adikan gue, fungsi pohon itu sangat banyak ya. Pertama penghasil oksigen, penghasil pangan, dan ada satu fungsinya itu adalah pohon juga sebagai hiasan hidup, artinya untuk pemandangan, untuk juga dekor rumah. Dan sekarang itu lagi tren banget pohonan hias yang harganya sampai dengan ratusan juta bahkan miliaran. Nah ini dia yang sangat menarik. Kayaknya ini emang rumah kolektor pohon banget ya. Lu lihat tuh semuanya tuh. Ada sirih gading semuanya. Mudah-mudahan aja orangnya ada dan gue bisa belanja pohon hari ini dengan harga yang sesuai dengan budget gue. Assalamualaikum. Salam. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap. Astagfirullahaladzim. Waduh, Bang Narji. Gimana? Sehat? Saya kepegang apaan sih? Saya kepegang apaan? Kayak rawon polos. Ngopi ya? Iya, siap. Ngapa? Mau bertamu nih. Oh iya, yang ngajak Bang Narji. Mau ngapain sini? Ini kolektor pohon. Tapi Oke, kolektor barang bekas. masih tua. Ini pas siapa namanya? Pak Ribu. Oh, Pak Ribut. Iya. Wah, gue ngeri ya, Saya pulang. Takutnya nggak jadi beli, kita berantem nih. Oh, masa tenang. Ini Pak Ribut. Iya, Jadi saya Bang nih Haji. disuruh sama istri, katanya Mas Ribut itu kan katanya koleksi pohonnya bagus-bagus. Saya kalau emang ada duitnya, saya pengen beli buat istri. Ada duit? Nah, siap. Ada Juga ya banget.
Ada duit. Nggak apa. Bener-bener orang kaya kayaknya. Lihat ayam cemani nggak, Pak? Ada. juga? Di belakang empang. Bener. Ngopi ya? Iya, siap. Percaya sih kalau dia kolektor ayam cemani. Emang kenapa? Cemani banget. Pohonnya di mana nggak? Ada di atas ada. Udah nggak ada kebun? Ada. Ya khusus kita buat iseng kegiatan. Iya, jangan kan Bapak kita juga iseng ya. Iya. Kita juga iseng di sini. Iya. Ngeliatnya Betul, iseng betul. gitu. Jadi abang-abangan gue, adegan gue langsung aja katanya koleksi pohonnya ada di atas. Siap. Yuk. Ya, masak lanjut. Saya ngopi aja ya, Pak. Ya, boleh. Pintunya yang mana, Wil? Masak. Itu semuanya. Ayo masak. Nih Pak Ji nih, Bang Raji, ya, ini tempat untuk duduk. Jadi ini Transaksi lah, kalau ada orang yang pengen kita ngobrol-ngobrol di sini dulu. ini maksudnya tempat untuk kalau lagi emang pertemuan antara penjual dengan pembeli di Nah, sini. betul. Ini kalau yang ini termasuk jenis yang mahal-mahal nih. Ini yang standar Pak Ji. Ini yang standar. Standar. Ini kan Saya ngopi ya. Hah? Minta kopi aja. Ya udah bikin di iya. Minta Nih, kopi. Bakal minta Kopi hitam. Ya, siap. kalau ini harga berapaan nih? Ini sekarang sih belum begitu naik, tapi alhamdulillah udah banyak permintaannya. Sekarang udah mulai sekitar ini 5 sampai 7 jutaan yang standar ini. 5 sampai 7 jutaan ini mangkok ya? Iya, jenis mangkok tornado. Ini tornado. Ini tornado dan varigatanya yang mahal. Varigata ya, varikatanya ini varigata. Ini juga kan sebenarnya ini gelombang cinta ya? Iya, Hukeri, gelombang cinta. Oh, kayak Hukeri. gitu. Nah, jenisnya tapi kayak karena varigata jadi mahal. gitu. Ya, lumayan. Jadi kayaknya jenis pohon itu bisa mahal karena apa sih Mas? Pohonan hias itu Mas? Jenisnya itu kalau mahal-mahal itu sebenarnya itu tergantung sama orang pencinta pohon ya. Kadang-kadang sekarang yang dikembalikan varigata. Varigata itu jenisnya karena langka. Sisa langka, susah dikembangkan. Kadang-kadang kita nanam itu pohon kita dipotong aja, belum tentu itu hasilnya varigata. Ini Jadi, begitu, jadi susah. Varigata itu adalah salah satu kelainan pohon yang secara alamiah yang terjadi pada daun. Biasanya daun itu bisa berubah warna. Contoh seperti ini ya. Ya, Kalau contoh. normalnya itu kan hijau. Mhm. Tapi kalau kita perhatikan akhirnya dia mengalami mutasi, warnanya itu berubah bisa menjadi kekuning-kuningan atau yang benar-benar kadang-kadang bisa menjadi blok gitu ya. Ya, ngeblok, betul. kelainannya ya. Ini kayak ini kan varigata. Varigata. Nah, ini yang masih yang varigata. agak sekarang lumayan. Ini jenis santorin juga sebetulnya ini. Ini anthurium Nah, juga. iya. Ini apa nih Mas? Produktil. Hah? Produktil. Produktil. Iya, pterodaktil. Ini berapa nih Mas? Itu sekitar 10 jutaan ini. Ini baru ngangkat. ini Baru 10 ngangkat, jutaan. dari mangkat. Ini karena jenisnya varigatanya udah Varigata. kelihatan ya. Ya, ini kelihatannya varigata, ini varigata. Jadi yang kelainan itu justru pada pohon itu bisa membuat dia mahal. Iya. Saya sih senang lihat ini nih Mas. Nah, itu mah jenis sente. Iya, tapi kan varigatanya ini benar-benar kelihatan banget Mas. Betul. Sangat jelas ya, bisa dilihat. Ini berapa Mas sebenarnya? Ini masih kita nggak begitu ini. Kita standarnya di harga 1.500.000-an. 1.500.000. Tapi kalau yang lain jenis ini yang dalamnya hitam nih, ke coklat-coklatan dan ada varigatanya hijau mangkok itu baru puluhan juta. Kemarin Oke, teman. berarti kalau kita lihat dari sini aja tadi nih 8 jutaan, 10 jutaan. Ini sekitar 10-an. Tadi 3 pohon aja kita lihat hampir harga 100 kalau kita gabung ya. Mas, ini apa lagi nih Mas? Brekele. Hah? Brekele. Brekele standar tuh. Brekele standar. Ya. Ini harganya sampai berapaan Mas? Itu mas sekitar 1 juta 2. 1.200.000. Tapi kan uniknya ini Mas ya. Di uniknya, Sebenarnya betul. ini kayaknya pohon ini di pinggir-pinggir jalan juga bisa tumbuh liar ya. Betul. Tapi karena kebetulan ini ada kelainan varigata, harganya bisa menjadi fantastis. Iya. Ini kalau nggak salah bibit normalnya itu kalau tidak varigata 5.000-an sampai 7.000-an aja betul. banyak banget di pinggir Banyak, jalan ya. betul. Tapi karena varigata harganya bisa melambung tinggi. Jadi kalau harga lu pengen tinggi, kulit lu pagiin aja varigata. Oke. Jadi melambung tinggi. Mas, ini saya baru lihat nih Mas. Ini sebenarnya kayak punan kebun ya? Iya. Kayak punan liar ya? Aha. Keladi ya? Iya jenis kayak keladi kayak apa namanya? Cuma ini main aja, filenya main. Ini berapa kemarin ngangkat? Ini 1.500.000-an masih. 1.500.000. Mas, yang terjangkau deh, yang terjangkau. Yang kira-kira sesuai sama kantong saya hari ini. Nanti gini aja, nanti cuma Abang Narji kita coba di kebun, ada di atas
kita bikin model Di atas kayak, ada lagi? Ada sedikit untuk buat nanam kembang biak lah gitu. 7 juta, 10 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Ini berapa mas? Ini parigata Itu... nih kayaknya. Ini parigata banget nih. Enak nih kayaknya nih. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli bunga di sini dapat bonus jeruk. Ya. Jadi lo bisa langsung datang aja. Ini di daerah mana sih mas? Pamulang. 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 Sebenarnya deket sama rumah saya. Iya. Cuman karena harganya aja jadi jauh, berasa jauh. Ya, boleh ke atas? Aku lanjut. Yuk, abang-abang gue, adik-adik gue, kita akan lihat lagi koleksi yang lebih mahal lagi. Karena pohon ini juga sangat rentan pencurian, jadi menaruhnya juga harus safety banget dan naruhnya di lantai 3. Yuk. Ya, ini Pak Haji. Di tempat kebun saya yang istilahnya buat tanaman-tanaman hias. Yang di bawah aja ratusan juta ya, apalagi yang ditaruh di sini ya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Haji. Ini koleksinya mana aja nih yang dianggap paling unik dengan harga yang fantastis? Yang fantastis, yang unik, yang jenisnya kayak ini Pak Haji nih. Ini terus. Maaf ya, boleh diangkat? Oh, ya? boleh. Ini apa nih mas? Itu monstera. Monstera nih ya sebenarnya ya. Ini kan bisa gede banget daunnya Bisa. sebenarnya. Tapi karena parigata itu ya. Ya, itu. Wow. Ini berapa mas? Itu sekitar 20-an lah. 20 jutaan. Nah, yang dipegang sama Mas Ribut? Nah, ini kadang yang bikin unik, tapi harga kadang-kadang nggak masuk akal nih Pak Haji. Dua Ini daun? 2 daun, ini 35 juta, segini aja Pak Haji. 35 juta. Itu yang bikin tertarik apa sih? Yang tertarik. Buat orang awam mungkin beli begini ya dianggapnya ya. Yang jual sarap, yang beli gangguan jiwa gitu kan. Kalau yang nggak ngerti loh, maaf gitu kalau yang awam. Iya. Tapi kalau buat kolektor pohon, ini yang bisa bikin mahal kenapa mas? Karena warnanya Pak Haji, warnanya kuning, terus emang ini jenisnya yang sulit dikembangbiakkan. Kadang-kadang kita potong di sini, ini hasilnya kan var nih, tapi hasilnya belum tentu var. Contohnya kayak gini Pak Haji nih. Oh. Nih Pak Haji, maaf. Iya. Ini juga jenisnya sama kan? Ini Kabel busi kan? sama Pak Haji ini. Ini kan var nih Pak Haji ini. Ini parigata. Parigata. Tapi kadang-kadang tumbuhnya belum tentu var. Mungkin daun kedua, ketiga baru bisa var. Memang harus sabar. Itulah yang bikin kelangkaan dan bikin mahal di situ Pak Haji. Sebenarnya gini loh Mas Ribut. Gimana Pak? Saya secara kasat mata ya sebagai orang awam yang belum begitu tahu tentang jenis-jenis pohon hias, saya pikir ini paling mahal nih Mas. Mana? Karena ini benar-benar kelihatan banget albinonya ya. Nah, betul Pak Haji. Ini warnanya juga ini kalau orang-orang bilang ini namanya white tiger. White tiger karena kan putih-putih kayak harimau putih lah gitu. Kayak harimau putih ya. Ya, ini yang disukain ibu-ibu dan kolektor ini Pak Haji sebetulnya. Jenisnya hampir sama, tapi ini kan putihnya kurang. Nah, kalau itu udah putihnya, udah warnanya udah ngejreng, udah cakep. Kita kasih perbandingan ya. Perbandingan. Kenapa ibu-ibu lebih suka ini? Karena memang warnanya itu lebih eksotik. Dengan warna putihnya itu lebih dominan ya di daun. Ini berapa Mas kalau yang ini? Ini sekitar 10 jutaan. 10 jutaan. 20, 10. Wow. Iya, pokoknya boleh dibilang di sini harga mobil udah ada di sini Mas ya. Iya Pak Haji. Kita bisa ketemu lagi mana? Boleh. Ini Pak Haji kemarin saya juga jual kayak gini tuh hampir 70 jutaan, tapi yang udah ada 4 daun. 70 juta? Iya, 4 daun. Itu jual paling jauh kemana? Kemarin itu alhamdulillah teman ada referensi ke diekspor, katanya ke Amerika. Gitu. Mungkin hari ini juga lagi di karantina karena kalau ke luar negeri kan harus di karantina. Iya, takutnya ada kandungan virus atau jenis penyakit apa pada pohon yang lain atau ke manusia. Nah, jual beli pohon ke luar negeri atau naik pesawat itu emang harus dikarantina. Iya, betul Pak Haji. Nah, Pak Dir, Mas Ribut. Iya, siap. Satu lagi nih Mas, saya kasat mata saya nih, saya juga tertarik sini. Jadinya sama sama tadi ya? Apa tuh Bang Haji? Ini kita lihat warna putihnya nih. Nah ini albo.
Albo sama hampir kayak ini. Tapi ini ada kelainannya itu di warna putih semua. Ini ngeblanknya ini sebetulnya nggak begitu bagus karena seharusnya ada hijau di sini. Tapi ini ngeblok. Jadinya nanti kalau ngeblok terlalu panas bisa kebakar. Itu yang kurang diminatin orang. Tapi nanti keduanya makanya dengan cara sekarang kita harus dikasih subur medianya. Medianya dikasih pupuk kandang atau apa supaya nanti tumbuhnya biar nggak terlalu mewah albino. Gitu. Oh, ini berapa kemarin ngangkat? Ini mah 2,5. 2,5 juta? 2,5 juta ya. Mas, kalau yang sampai ratusan juta yang mana, Mas? Yang ratusan juta yang ini Pak Haji, yang jenis-jenis ini Pak Haji. Coba balik lagi ke sini. Ya boleh. Yang jenis apa kayak ini tapi yang gede. Ini masih kecil ya? Masih kecil, tapi ini masih standar sih harganya sekitar 35-an gitu. 35-an itu standar ya? Standar kalau yang model 2 jod gitu. Ya Pak Haji, ini dulu saya senang nih Pak Haji nih, kayak jenis Santorium begini. Tapi sekarang saya lagi senang ngerawatin aja, makanya udah sampai besar-besar ini. Makanya sekarang pada kolektor-kolektor justru para artis itu sekarang udah lari ke kolektor kembang seperti ini Pak Haji. Saya dengar di Instagram dan yang lainnya kayak Mbak Soimah, Bang Ajis Kagap, itu udah mulai merambah ke bisnis tani ini karena Nesa Siregar. Nesa Siregar. Karena menjanjikan kemungkinan gitu Pak Haji. Iya memang karena kalau kita tidak tahu ya, kita disangkanya sangat konsumtif dengan membeli pohon ratusan juta, miliaran. Tapi sebenarnya itu pohon itu adalah investasi. Ya. Karena kita menanam investasi yang sangat bagus. Pohon itu kan setiap saat tumbuh kalau kita rawat dengan baik. Betul. Akhirnya makin besar harganya makin tinggi. Ya. Makanya kalau orang bilang gila kali beli pohon segitu, itu nggak gila. Itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa mempertahankan ekonomi kita. Betul, seperti Mas Ribut kerjanya cuma santai di rumah, posting, cuma bikin grup WA, gini. Sampai pohonnya bisa laku ke luar negeri. Amin, alhamdulillah. Ini motivasi buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue yang suka dengan pohonan hias, jangan suka berpikir bahwa pesimis. Begini-gini aja. Rajin bersosmed, rajin berkomunikasi dengan komunitas pohon. Insya Allah harga pohon lu juga kalau punya keunikan, keanehan, itu harganya bisa melejit. Oke, Betul, Mas Ribut, komunitas sudah banyak ya? Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah Pak. Mas Ribut, Iya Bang. saya nih ya sebenarnya lihat ini kayaknya ini ada kelainan apa namanya Mas? Ini namanya obor yang merah. Ini kan batangnya merah Pak Haji. Coba di zoom, maaf. Waduh, nih, ada merah ya. Ada kelainan merah. Ini sebenarnya jenis anthurium ya? Anthurium kan banyak banget jenisnya. Ada corong, ada jari, ada produktil, ada macam-macam lah jenisnya. Ratusan jenis. Ini berapa nih Mas? Ini masih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya? Oh, corong. Ini kenapa digeletakin aja Mas? Parigatanya udah kencang nih Mas. Nah ini parigatanya. Ini kalau yang bagus sekarang itu lagi musim kolektor kan nyarinya yang bukan begini Pak Haji. Ini kan parnya putih nih. Yang dicari kuning Pak Haji. Ini ada contohnya Pak Haji. Ini kebetulan masih satu. Kemarin saya ada beberapa di sini, ada sekitar 15 pohon, tapi udah diborong teman. Ini nyisain satu untuk indukan. Ini Pak Haji. Ini yang parnya kuning. Oh iya, jadi ini parnya kuning. Ini kayak marble. Kebagi dua ya. Ini berapa Mas? Ini 1.500.000-an. Tapi ini justru yang harga-harga segitu yang banyak banget di Betul, iya tuh. Maka Mas, itu nih. Satu lagi nih Mas. Gimana Pak Haji? Yang ratusan ribu yang mana ya? Ratusan ribu Pak Haji ya? Ya maklum aja dah kita mah. Boleh Pak Haji, boleh. Urusan boleh, lagi banyak, anak 3 tapi nih. Istri maksa, pengen pohon bagus. Ini ratusan ribu, sebentar. Ada lu ternyata. Ada. Ini yang dulu yang bikin orang heboh sebetulnya ini Bang Narji. Janda bolong. Janda bolong. Ini bikin orang heboh dulu. Ini yang bikin orang dulu kenal dengan kembang-kembang ini janda bolong. Sekarang harganya ini sekitar 450 ribuan. 450. Kalau dulu sekitar 4 jutaan per daun. Kenapa bisa anjlok tiba-tiba Mas? Saya kurang tahu. Mungkin itu ya para pembisnis lah yang main. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang harganya udah turun. Tapi ya masih laku karena saya beli satu kemarin kita coba untuk biarin berapa bulan kita potong-potong ya alhamdulillah balik modal gitu. Gitu Pak Haji. Memang harus belajar bertani. Oke, tadi kita ternyata udah melihat ya bahwa fluktuasi harga pohon juga itu kadang-kadang bisa sangat dramatis ya. Dari yang harga sampai dengan puluhan juta
tiba-tiba bisa sampai ratusan ribu. Iya. Itu kalau begitu nanggapnya kerugian atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau kita bertani nggak ada rugi, tapi kalau kita benar-benar bisnis untuk jual beli langsung itu tetap rugi Pak Haji, karena kan turun harga kan drastis tuh. Nih, Gitu. sekarang saya mau tanya, Mas Ribut itu petani, kolektor, pebisnis, atau spekulan? Ya kita dibilang petani coba karena kita coba untuk menaikkan. Kalau bilang kolektor juga ada 1-2 yang punya yang seneng kolektor gitu. Ini begitu Pak Haji. Keren banget ya. Oke Mas, kalau begitu itu saya pernah dengar juga nih Mas. Sempat ada pohon harganya sampai 200 miliaran itu di tahun 2006. Itu kasusnya gimana sih pohon sampai segitu harganya? Waduh, kalau 2006 saya belum tahu sejarahnya tuh Bang. iya. Karena 2006 itu saya dengar-dengar ya istilahnya udah apa ya, permainan lah, itu permainan para kolektor atau nggak tahu lah, yang jelas itu emang harga. Karena saya nggak main dari tahun 2006, ya kita hanya dengar selenting-selentingan aja. Seperti itu Bang Haji. Kalau memang itu fakta, berarti fakta yang sangat luar biasa ya. Pohon sampai dengan 200 miliar. Itu kalau kita bangun sebuah sekolah atau kita bangun kawasan itu sebenarnya udah cukup ya. Iya. Satu pohon harganya sampai segitu. Wah Mas, ini bukannya ini ya Mas? Yang suka buat lalap. Iya, betul. Ini kan singkong apa? Bukan namanya? singkong, Pepaya Jepang, betul. Pepaya Jepang Unik tapi, Pak Haji nih, unik nih Pak Haji. tapi nih. bisa dapat warnanya. dapat di mana? Ini di daerah Gunung Sindur. Maksudnya karena parigata ini sebenarnya lo tau kan yang suka dipakai lalap, yang ibu-ibu suka tanam-tanam di halaman rumah, tapi begitu jadi parigata keren banget ya. Keren, iya, iya. Ini berapa nih Mas? Itu mas sekitar 750-an. Iya. Masih, tapi kan karena sebetulnya ini kan mengangkat ya petani-petani yang kiranya mau nanam pohon apa bisa ada kelainan kan bisa laku Pak. Oke. Kalau begitu tadi saya pesan nama istri saya. Dia juga pengen pohon yang dibilang tadi teman-temannya mulai pada suka sama pohon itu, dan dia melihat katanya, ayah tolong dong cariin, dia juga pengen juga pohon kayak begitu. Tapi yang mana yang cocok kira-kira menurut Mas Ribut yang paling cocok buat istri saya yang mana Mas? Kalau yang buat itu yang langka Pak Haji, masih jarang ya orang punya, masih apa ya, ada tapi kecil-kecil yang banyak, tapi yang gede itu jarang. Tapi saya punya Pak Haji, di mana ya antar Pak Haji? Yang gimana sih maksudnya? Oh ini Pak Haji ini. Sesuai sama karakter? Ini Pak Haji. Ini namanya antirum corong nih. Ini yang langka Pak Haji. Anturium corong, tapi parigata ya. Parigata. Dan daunnya udah banyak sebenarnya. Ya udah, ini Kak, bukan mewahan. Makanya ini. Berapa? Namanya. Ya buat Bang Narji berapa ya? Saya minta sih 20 ribu. Ya 20.000 besar. Oh, 20.000 20 besar. juta Pak Haji. 20 juta. Iya Bang Haji. Mana ya? Kalau Bang Narji mau ya nggak apa-apa. Kalau ada motor boleh, saya juga sering-sering ini Pak Haji. Karena kemarin ada yang mau nukar motor, saya antar dulu deh. Kalau buat Bang Narji nggak apa-apa sih. Kalau ada, kalau nggak dimarahin istrinya. Emang lagi butuh motor situ. Iya Pak. Jadi gini, Gimana Mas? saya kan juga emang ada motor di rumah kan. Sempat punya 2-3 motor. Dan saya kan nggak bisa naik motor. Ya itu aja ngakalin. Istri juga kadang-kadang kemana-mana naik motor jarang. Iya. Kecuali nganterin saya. Karena saya nggak bisa naik motor. Ini harganya berapa? 20-an nah. 20-an. Ya buat Bang Haji mah 18 nggak apa-apa. 18. Udah saya lepas nih ya. Saya sih kesini tadi naik motor. Boleh nggak? Tapi maksudnya beneran ini, kalau seandainya ini saya tukar motor nih, saya tukar motor dengan harga kayaknya hampir sama nih. Mas Ribut kan tadi udah ke ucap tuh, bilangnya sekitar 18-an. Motor saya juga tahun segitu sekitar segituan deh. Ya udah nggak. Ya nanti lihat motornya, saya takutnya motor rombeng lagi. Kan nggak enak gitu. Suka diremehin ya, takutnya motor rombeng. Motor saya mah dijamin man bagus, orang jarang dipakai. Oke, Saya juga nggak bisa naik motor. Tapi nggak apa-apa ini. Hah? Nggak apa-apa. Kayaknya sih emang kalau sesuai dengan referensi dari Mas Ribut ini paling cocok. Ya udah, ini emang jarang Bang Haji. Kita lihat dulu motornya, Oke, kita lihat siap. ini ya. Kalau deal kita salaman ya. Ya oke. Ini saya bawa dulu ke bawah ya. Bawa dulu. Oke, Nggak siap. mungkin dong motornya bawa ke sini ya. Gimana sih? Oke. Kayak abang-abangan gue, dan gue akhirnya kayaknya gue dapetin solusinya, gue nggak pegang cash, gue ada motor, dan motor itu kayaknya harganya sesuai dengan harga pohon ini. Gimana kalau kita barter aja, oke? Kita lihat dulu, tergantung dia mau apa nggak. Oke.
ini Pak Haji. Nah, Gimana Pak Haji? nggak usah ngomong ya, ngopi-ngopi aja. Ini urusan level atas. Jadi yang level dasar itu diam aja dulu ya. Oke. Mas, Gimana Pak Haji? ini kan motor saya nih. Jadi di tahun ini motor kalau nggak salah tahun 2014. 2015 ini motor. Harganya sekitar segituan. Oh, Aerox gak? Aerox, katanya anaknya lagi pengen Aerox. Oh iya bener Pak Haji. Nah, dari mukanya sih kayak cerah nih. Iya, iya. Ya, meskipun Siap, tetap siap, gelap ya. Tapi ada kecerahan gitu. Nah, nih Mas kalau nggak percaya boleh dicek dulu deh motornya. Ya boleh. Kondisi oke, saya kan nggak bisa naik motor. Ayo Kilometer rendah. Saya coba ada Pak Haji dulu. Nanti kalau misalnya ini Ini berkala. Servis berkala juga jalan. Saya mah beneran Mas, kagak bohong Mas. iya siap, coba coba dulu. Ntar lagi bunyinya nguk. Gimana? Emangnya Bismillahirrahmanirrahim. dogi, motor Kembang bunyi nih, nguk-nguk. mau jalan. Nah, tokcer banget kan? Kalau mau ngetes yang jauhan. Ntar Coba ya? situ ngetes yang ngambil pohon di atas. Nah. Ya, elah motor ajaib dong, nggak ada orangnya. Widih. Enggak, jangan ini ya. Wis, mantep nih. Masih enak nggak? Masih enak? Boleh. Wah, gimana? Deal kan nih? Oke, siap. Deal ya? Ya, tapi Berarti- urusan Bapak itu nanti Bang Narji ya. Iya, ilah masalah calon Iya mah kan? sudah paham. Ini kan ada dikasih, saya nggak enak. Soalnya ini udah jual murah lah. Tapi alhamdulillah anak saya lagi pengen ini, Aerox. Jadi beneran nih? Ya, Oke, siap. berarti deal ya? Oke. Nih motor saya serahkan buat Mas Ribut. Dan pohon ini berarti udah punya saya. Oke, siap. Kalau ada apa-apa di kemudian hari, udah nggak ada, kita selesaikan cara musyawarah nih. Amin, ya siap. Deal ya? Ya, deal. Alhamdulillah nih, saya nyenengin istri, Mas Ribut nyenengin anak. Dah, hati-hati ya. Ya, Alhamdulillah. siap. Maaf ya, di rumah juga jarang kepake. Iya, nggak apa-apa. Kalau ini kan kita nyenengin istri. Sayang Istri banget. tiap hari kan kita pakai. Jadi ada timbal baliknya. Deal ya? Oke. Oke, saya pamit dulu. Oke. Oke. Sip, makasih. Ya, Mas sama-sama. Ribut. Pegang hati-hati, Oke. pegang hati-hati. Urusannya sama Bang Narji ya. Iya. Nanti kalau ini Pulang. STNK nyusul loh. Nanti Iya, sampai- ntar BPKB SNK saya anterin Iya, di sini. makanya. Pulang naik apa? Hah? Naik apa? Naik apa maksudnya? Jadi gimana sih? Ini pohon udah gue tuker sama motor, udah deal, harganya emang sama. Terus pulang naik apa? Iya tadi kan gue turun digendong. Ya gendong gue sekarang. Nah lu gendong gue Terus? sampai rumah. Itu motor udah punya orang, ya. Nah, Jatah calo ada nggak ada kan? ada ntar. Apa sih jatah calo? Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji ya. Iya. Bener nih ya, Ayo, jatah calo ya. ayo Mang, ayo. Ayo, Pak Ya, Des, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah. Wih, motor. Cakep.